Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Para bapak, para ibu, saudara-saudari jamaah salat maghrib Masjid Syafi'i yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat-nikmatnya yang Allah curahkan kepada kita. Kemudahan untuk melaksanakan ibadah, tetap teguh di dalam iman dan amal saleh. Semoga Allah memberikan kita kelak nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tegaknya hari kiamat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Malam ini kita akan membahas satu tema, yakni hakikat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kata di situ, yakni al-hub, yakni cinta. Kemudian objek yang dicintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu mencintai Rasul ini tidak berdiri sendiri. Mencintai Rasul itu satu paket. Karena tidak mungkin orang itu mencintai Rasul kalau tidak mencintai Allah. Kalau ada orang yang seperti itu, maka cintanya dusta. Contoh, ada orang yang cinta Rasul tapi nggak cinta Allah. Siapa dia? Abu Lahab. Ingat siapa dia? Paman Rasulullah. Abu Lahab, bukan Abu Lahab, Abu Thalib, afwan. Abu Thalib paman Rasulullah, cinta enggak kepada Nabi? Cinta. Tapi apakah dia cinta kepada Allah? Tidak cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Sampai menjelang kematiannya pun diajak, ya am, qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Satu kalimat yang aku nanti dapat berhujjah di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tapi di sebelahnya ada Abu Jahal mengatakan, atarghabu an millati abina Abdul Muttalib. Apakah kau benci kepada agama bapak kita Abdul Muttalib? Dengan kalimat itu Abu Thalib tidak berucap apapun sampai mati. Matinya kafir. Cinta kepada Nabi, melindungi Nabi, tapi tidak cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang cinta kepada Allah pasti cinta kepada Nabi. Tapi kalau ada orang yang cinta kepada Nabi, belum tentu cinta kepada Allah. Kalau seandainya ada orang seperti itu, maka cintanya tidak sempurna atau bahkan dusta. Maka semua bermuara dari cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Dan orang mukmin itu disifati dengan cinta kepada Allah. Dalam surah Al-Baqarah surat kedua pada ayat 165 kata Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sudah ketemu? Apa kata Allah Jalla wa Ala? 165. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Bagaimana dia mensikapi tandingan selain Allah itu?
Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan selain Allah itu seperti mencintai Allah. Jadi menyamakan cinta dengan cintanya kepada Allah itu tidak boleh. Kalau seandainya manusia itu cinta kepada sesuatu, harus jauh di bawah cintanya kepada Allah. Maka apa mungkin orang itu cinta kepada selain Allah? Mungkin saja. Mungkin ya? Orang cinta kepada selain Allah. Contoh cinta kepada siapa? Istri. Istri, apa nggak anti bojo ngomong istri? Cinta kepada siapa? Banyak memang wanita, anak-anak. Bukankah Allah menghiasi manusia dengan cinta? Kata Allah dalam surah Ali Imran pada ayat yang ke-14, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Ada 6 pokok. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Iya, manusia itu dihiasi hidupnya dengan apa? Hubbun, cinta. Cinta kepada apa? Syahwat, jamak dari sahwat. Apa sahwat? Keinginan. Keinginan manusia terlalu banyak. Allah rangkum dalam ayat ini cuma 6 yang pokok. Apa saja? 1, yaitu wanita-wanita. minan nisa. Seneng nang wong wedok. Terutama sopo ya? Rijal, ya kan? Sing durung zuat kepingin Suat maneh. zuat. Sing wis zuat Pingin suat. ayo ngomong. Yo kepingin ae lho, gak apa-apa wong kepingin ya. Perkara kon laksanakno, gak laksanakno terserah. Tapi yang jelas laki-laki seneng dengan perempuan. Itu cinta. Yang kedua, wal banin, apa katanya? Anak-anak. Dan ketiga, Harta yang banyak dari jenis emas dan perak. yang keempat, Kuda pilihan atau kendaraan. dulu kuda pilihan, sekarang kendaraan pilihan. Apa contohnya? Mbok karepmu, terserah. Seleranya dewi-dewi. Wal an'am yang kelima, apa katanya? Binatang-binatang ternak. Wal harf, dan yang keenam, Dan sawah ladang. ya, kata Allah Jalla wa Ala, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Apa katanya? Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu Jadi, surga. manusia itu pasti cinta, Pak. Punya cinta kepada selain Allah. Cuman semua itu harus jauh di bawah cintanya kepada Allah Jalla wa'ala. Dan cintanya kepada Rasul. Kalau dia mampu melakukan itu, dia akan mendapatkan lezat manisnya iman. Apa kata Nabi SAW? Dari Anas bin Malik. Buka Muslim nomor 34. Nabi mengatakan salasatun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Jika 3 perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan lezat manisnya iman. Apa saja? Silakan. Dari Anas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Apa sabda beliau? ada 3 perkara bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman. Yang pertama, Mencintai Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lain-lainnya. iya, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma. Mencintai Allah melebihi dari cinta selain keduanya. Ini yang pertama. Jadi Allah ditempatkan di tempat tertinggi. Sekalipun dia cinta kepada bapak ibunya, cinta kepada anak-anaknya, harus diletakkan kepada tingkat tertinggi. Setelah Allah baru Rasul. Yang kedua, orang itu akan mendapatkan nikmat jika Mencintai orang lain karena Allah semata-mata. wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Mencintai istri karena Allah. Mencintai anak karena Allah. Mencintai mobil karena Allah. Cinta mobil karena Allah enggak? Halo? Gak mungkin. Temenan. Gak mungkin. Kadang-kadang wayahe salat sik ngedusi mobil ngono. Iya. Sampai sembayange telat. Itu berarti lebih cinta ke siapa? Mobil. Mobilnya daripada Allah. Ya, begitu mari ngumbahi mobil, selesai wong padha buyar muli kabeh.
Ini ditantang hidup kita ini. Cinta kepada sesuatu itu harus bermuara kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga apa? Yakni wa ayyakrahu ayyauda fil kufri. Orang akan dapat lezatnya iman apabila apa? Benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu. Sebagaimana bencinya kepada apa? Sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Jika tiga ini berkumpul, dia akan mendapatkan manisnya iman. Maka cinta kepada Allah, cinta Rasul itu tertinggi. Dan itu satu paket. Nah, bagaimana konsekuensi cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul itu? Orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, maka wajib baginya ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun disebutkan dalam redaksi Al-Qur'an, siapa yang cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Surah Ali Imran ayat 31. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Apa kata Allah? Katakanlah Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Iya, Allah berfirman, "Qul," katakan Muhammad kepada umatmu, "in kuntum tuhibbunallah," jika kau mencintai Allah. Ketika kalimat ini perintahnya mencintai Allah, include di dalamnya mencintai Rasul. Karena orang yang mencintai Allah pasti cinta kepada Rasul. Kalau boleh saya katakan, jika kau cinta Allah dan cinta Rasul, apa yang harus dilakukan? Fattabi'uni, maka ikutilah aku, ittiba kepada aku. Maksudnya mengikuti siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berjanji dua yang akan dijanjikan. Pertama, yakni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Jadi cinta Allah itu akibat apa sebab? Cinta Allah kepada hamba itu sebab apa akibat? Halo? Akibat. Perhatikan ayat ini. Jika kau mencintai Allah, maka Allah mencintaimu. Berarti apa? Cinta Allah kepada hamba ini sebab apa akibat? Akibat harus diawali dengan sebabnya apa? Cinta dulu kepada Allah. Allah nggak bakal cinta kepada hambanya kalau dia nggak cinta sama Allah. Kita pengen mendapatkan cinta Allah, cinta Rasul, syaratnya harus cinta dulu kepada Allah, cinta dulu kepada Rasul. Mustahil Allah dan Rasul mencintai kalau kita tidak mencintainya. Banyak orang mengklaim dirinya mencintai Rasul, tapi belum tentu Rasul cinta. Bisa jadi ngakunya cinta tapi dia membenci sunnah. Ngakunya cinta tapi dia benci kepada syariat Allah. Ngakunya cinta tapi justru menentang Allah dan Rasulnya. Berarti ta'arrud, bertolak belakang. Maka untuk mendapatkan cinta Allah, cinta Rasul, maka dia harus lebih dulu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Berarti lebih utama mana? Mendapatkan cinta Allah dan Rasul atau mengaku cinta Allah dan Rasul? Mendapatkan cinta Allah dan Rasul itu lebih utama. Tapi syaratnya harus cinta Allah dan cinta Rasul. Apa buktinya kalau dia cinta Allah, cinta Rasul? Ittiba'ur Rasul, yakni mengikuti Rasulullah. Kalau kita jabarkan ittiba kepada Rasul itu, pertama ta'atuhu fima amar, yakni taat kepada apa yang diperintahkan oleh Rasul. Itu bukti kalau kita cinta. Apa yang diperintahkan Rasul, kerjakan. Dan memang Allah sendiri perintahkan agar kita taat kepada Allah dan sekaligus kepada Rasul. Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah 4 pada ayat yang ke-59. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum." Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Iya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha, taatlah kepada Allah, wa ati'ur rasul, dan taatlah kepada Rasul. Dua taat inilah mutlak tanpa reserve, karena keduanya sumber kebenaran. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Rabbmu. Demikian pula sumber kebenaran, yakni Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan beliau bukan atas kemauan hawa nafsunya, akan tetapi wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mentaati Allah mutlak. Sehingga dalam redaksi ayat itu diawali dengan apa? Ati'u, dan taatilah. Beda ketika ulil amri, tidak diawali dengan ati'u, maka taatnya kepada ulil amri relatif, nisbi, bersyarat. Selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul, silakan taati. Tapi kalau bertentangan dengan Allah dan Rasul, tidak boleh ditaati. Maka taat Allah, taat Rasul, sebagaimana cinta, satu paket. Kalau cinta Allah, cinta Rasul satu paket, taat Allah, taat Rasul satu paket. Nah, cuman rumusnya Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk taat kepada Allah itu cukup taatilah Rasul. Kalau kita sudah mentaati Rasul, pasti berarti kita mentaati Allah. Sebagaimana Allah katakan, buka surah An-Nisa, surah yang keempat, yaitu pada ayat ke-80. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Apa kata Allah? Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Mayyuti'ir rasula, siapa yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Gampang enggak? Mudah tidak? Mudah. Caranya taat sama Allah, cukup taati Rasul. Dan apa kata Allah? Faman tawalla, dan apabila kau berpaling, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Rasul tidak 24 jam bersama para sahabat, tidak bersama terus dengan umatnya. Rasulullah bertugas hanya menyampaikan risalah. Jika kau terima, alhamdulillah, itu hidayah dari Allah. Jika tidak, maka hak Allah sajalah memberikan hidayah. Sampai paman Rasulullah sendiri pun tidak sanggup untuk dibuka hatinya, sekalipun Nabi manusia mulia yang mengajaknya. Karena itu hak Allah. Maka siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka Allah akan menjanjikan dia dengan surga. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku itu pasti masuk surga, kata Nabi SAW. Kecuali orang yang gak mau masuk surga. Loh, kok ada orang yang gak mau masuk surga? Ternyata ada. Siapa mereka itu? Buka Bukhari 1952 KBC. 1952. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Setiap umatku masuk ke dalam surga, Kullu ummati yadkhulunal jannah, selain orang yang enggan. illa man aba. Mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang enggan itu? Wa may ya'ba ya Rasul, siapa yang enggan Rasul? Apa jawab Nabi? Jawab beliau, siapa yang mematuhi perintahku masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaati perintahku maka dia akan masuk surga. Tapi kalau tidak, dan siapa yang melanggar perintahku, maka sesungguhnya orang itu enggan. iya. Wa man 'asani faqad aba, siapa yang tidak mau taat kepada aku, durhaka atas perintahku, sungguh dialah orang yang enggan, tidak mau masuk surga. Inilah jaminan dari Allah dan Rasulnya jika kita taat kepada beliau.
Kemudian yang kedua, bukti cinta itu bahwa seorang pengikut, seorang yang mencintai Nabi itu harus berpegang kepada sunnah beliau. Kalau melaksanakan perintah utamanya yang wajib, maka dalam perkara-perkara mustahab pegang teguh sunnah beliau. Nabi SAW mewasiatkan kepada kita, hendaklah kita selalu berpegang kepada peninggalan beliau. Bahkan Nabi mengatakan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku, yakni sahabat-sahabat yang mendapatkan petunjuk, pegang teguh itu sunnah. Nabi bersabda dalam sebuah riwayat, buka Abu Dawud 4607. Ada dua tabi'in datang kepada seorang sahabat yang ingin mendapatkan ilmu. Akhirnya dia mendapatkan satu hadis dari Nabi SAW. Siapa kedua tabi'in itu? Silakan. Dari Abdurrahman bin Amr As-Sulami dan Hujr bin Hujr radhiyallahu an, keduanya berkata, kami berkunjung ke rumah Al-Irbad bin Sariyah, dan ia termasuk seorang yang diturunkan ayat, dan tiada pula dosa atas orang-orang apabila mereka datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Itulah peristiwa perang Tabuk, di mana sahabat Al-Irbad bin Sariyah tidak ikut perang karena tidak ada kendaraan yang mengangkutnya. Perang Tabuk, perang terakhir Rasul SAW sebelum beliau wafat, menghadapi Romawi, di mana saat itu dalam kondisi panas udara, sehingga alutsista, segala perlengkapan sangat kurang sekali, sehingga Al-Irbad ini tidak sampai keangkut atau tidak sampai ikut, karena harus diangkut mereka satu kuda lebih dari 5. Maksudnya gantian duduk jarang langsung 5 ditumpahi kabeh. Maksudnya gantian 2 orang goncengan gantian. Ini saking prihatinnya peperangan itu. Ini Al-Irbad bin Sariyah. Kemudian kami mengucapkan salam kepadanya dan kami berkata, kami datang untuk menziarahimu, duduk-duduk denganmu dan ingin mendengarkan yang berharga darimu. Al-Irbad berkata, suatu hari Rasulullah SAW bersama kami, dan setelah itu beliau menghadap kepada kami, lalu memberi kami nasihat yang sangat berharga, yang membuat mata melinangkan air mata, dan hati pun tergetar. Maka ada seseorang berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Pesan apa yang akan engkau sampaikan kepada kami? Beliau berkata, aku mewasiatkan kepadamu agar bertakwa kepada Allah dan tunduk serta taat, meskipun seorang hamba sahaya yang hitam menjadi pemimpinmu. Ada 4 poin dalam hadis ini. Yang pertama, pesan beliau untuk taat kepada pemimpin. Beliau mengatakan, usikum bitaqwallah was-sama' wat-ta'a wa in 'abdan habasyian. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengarkan dan mentaati, sekalipun kelak kalian dipimpin oleh seorang, yakni budak hitam. Kalau dia memimpin dengan Quran dan Sunnah, taati. Ini pertama. Yang kedua, sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Ini peringatan dari Nabi. Wa iyya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Jika kalian hidup lama sesudahku, pasti kalian akan menjumpai perselisihan yang banyak. Dimulai sejak didobraknya pintu, tidak lain adalah wafatnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Setelah itu fitnah datang bertubi-tubi sampai hari ini, sehingga banyak terjadi perselisihan yang sampai pada puncaknya terjadi iftiraq, yaitu perpecahan. Karena setiap iftiraq berangkat dari ikhtilaf, tapi tidak setiap ikhtilaf menjadi iftiraq, yaitu perpecahan. Kemudian yang ketiga, apa tips dari beliau untuk menghadapi fitnah ini? Maka hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khalifah pengganti setelahku yang mendapatkan petunjuk. Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, aku tinggalkan kepada kalian sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah para pemimpin pengganti sesudahku, al-mahdiyin, yang mendapatkan petunjuk. Tamassaku biha, genggam sunnah itu dengan erat,
wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Gigit sunnah itu dengan gigi gerahammu. Ini kiasan. Karena gigi yang paling kuat menggigit itu adalah gigi geraham. Itulah sifat orang yang memegang sunnah di akhir zaman. Bagai memegang bara api. Tapi ingat, jika bara itu dilepas dia akan padam. Tapi jika digenggam, dia akan panas, kita rasakan. Berpegang kepada sunnah itu panas enggak Pak? Panas enggak Pak? Panas. Dilok nawang macam-macam. Disindir, dicaci, dimaki, dibully. Dianggap orang aneh, orang nyeleneh. Fatuba lil ghuraba. Beruntunglah orang yang dianggap aneh, dianggap asing, kata Nabi SAW. Kemudian pesan beliau yang terakhir, apa kata beliau? Berhati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena setiap perkara yang baru atau yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap yang bid'ah adalah sesat. Iya. Alaikum wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Berhati-hatilah kalian kepada perkara-perkara muhdats, perkara-perkara yang baru. Dalam hal apa? Fiddin, dalam agama. Kalau perkara yang baru dalam urusan yang bukan agama, urusan dunia, itu bukan bid'ah yang dimaksud Rasulullah. Kalaupun dikatakan bid'ah, bid'ah secara bahasa. Maka mic ini bid'ah, kamera itu bid'ah, mobil itu bid'ah, pesawat itu bid'ah secara lughah, secara bahasa. Tapi yang dimaksud Nabi dalam hadis ini bukan secara bahasa, tapi secara syar'i, secara istilahi. Karena Nabi tidak ngurusi dunia, beliau urusan agama. Makanya kalimat wa muhdatsatil umur, perkara yang baru fiddin, dalam agama. Dan agama itu meliputi 5 hal. I'tiqadiyah, i'tiqad. Kedua, syariat atau hukum. Ketiga, ubudiyah, ritual. Yang keempat, muamalah. Yang kelima, adab etika. Kalau perlu ditambah, dakwah. Karena di situ diajarkan bagaimana cara berdakwah. Dakwah para nabi, dakwah para salafus salih. Maka hal-hal yang baru yang diciptakan dalam perkara din, Nabi menyebutkan bid'ah. Ingat, yang mensosialisasikan kata bid'ah pertama kali siapa? Rasul. Maka kita nggak perlu alergi, Pak. Kadang kita ini alergi bid'ah. Bid'ah. Gak usah alergi dengan kata-kata itu. Itu sudah disebutkan Nabi sebelum kita menyebutkannya. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Maka pegang teguhlah sunnah, maka bid'ah itu akan padam. Maka siapa yang menghidupkan bid'ah, maka sunnah akan padam. Karena tidak akan bisa berkumpul antara keduanya. Pegang teguh sunnah. Yang ketiga, bukti cinta kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan, sebagai uswatun hasanah. Kalau mentaati beliau terutama dalam perkara yang wajib, berpegang kepada sunnah beliau terutama dalam urusan yang mustahab, menjadikan beliau suri toladan, meliputi baik yang wajib maupun yang sunnah maupun bahkan yang mubah. Yang wajib, contoh Nabi mengatakan dalam hadis, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kau sebagaimana melihat aku salat. Mencontoh beliau, mensuri toladani beliau, bagaimana tata cara beliau salat. Demikian pula mentoladani beliau dalam perkara-perkara yang sunnah. Maka jangan kita hidup membujang sebagaimana Abdullah bin Amr al-As sampai pernah mengatakan, aku tidak akan pernah tidur di malam hari untuk salat malam. Aku tidak akan pernah berbuka, setiap hari akan aku puasa. Maka Nabi mengatakan, aku berbuka, aku puasa, tapi juga berbuka. Aku salat malam, salat lail, tapi aku juga tidur. Dan bahkan aku menikah. Bahkan istri beliau berapa Pak? 9, 11 totalnya. Maka dari itu, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang benci kepada sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.
Adapun dalam perkara-perkara yang mubah, boleh seorang pengikut Nabi yang mencintai Nabi mengikuti dalam hal perkara-perkara yang tidak wajib, bahkan yang sunnah sekalipun. Kalau seandainya Rasul tertawa, maka sahabat pada saat itu ikut tertawa. Kalau Rasul menangis, mereka ikut menangis. Padahal itu tidak wajib, padahal itu tidak sunnah. Dan itulah yang dilakukan para sahabat. Kenapa? Karena saking cintanya para sahabat itu kepada Nabi. Ketika beliau berkunjung, berziarah ke kubur ibu beliau, Aminah, beliau menangis. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Buka Muslim 924. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu ketika Rasulullah SAW ziarah ke kubur ibunya, lalu beliau menangis, maka menangis pula lah orang sekelilingnya. Siapa orang di sekeliling Nabi? Para sahabat. Ar-rijal haulan Nabi. Siapa? Para sahabat. Rasul menangis, sahabat ikut menangis, padahal para sahabat tidak tahu apa sebabnya Rasul menangis. Itulah termasuk menjadikan suri toladan. Apakah menangis itu wajib? Halo? Tidak. Apakah itu sunnah? Tidak. Itu perkara yang mubah. Tapi karena cintanya sahabat kepada Nabi, Nabi ketawa ikut ketawa, Nabi senyum ikut senyum, Nabi menangis ikut menangis. Barulah dijelaskan apa sebabnya beliau menangis. Apa kata beliau? Kemudian beliau bersabda, aku memohon izin kepada Robku untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankannya. Kemudian kumohon izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankannya bagiku. Iya, itulah sebabnya kenapa Nabi menangis. Karena beliau tidak diizinkan oleh Allah untuk mendoakan, memintakan ampun bagi ibunya. Tapi beliau hanya diizinkan untuk menziarahi kuburnya. Yakni dalam rangka apa? Zikrul maut, ingat mati. Makanya Nabi mengatakan, fazurul kubur, berziarah kuburlah, fa innaha tuzakkirukumul maut, karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Ada seorang sahabat yang sangat mencintai Nabi. Salah satu di antara sahabat itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Ketika dia melewati sebuah tempat antara Mekah dan Madinah, di situ ada sebuah pohon. Kemudian sampai di tempat itu Abdullah bin Umar tidur di siang hari. Lantas temannya bertanya, "Hei Abdullah bin Umar, kenapa kau tidur di tempat ini?" Maka apa kata Abdullah bin Umar? Buka Targhib wa Tarhib nomor 47, 46, 47, 48. Silakan. Dari Mujahid dia berkata, kami bersama Ibnu Umar dalam suatu perjalanan. Mujahid seorang tabi'in, murid dari Abdullah bin Umar. Apa katanya? Lalu dia melewati suatu tempat dan menghindarinya. Dia ditanya, mengapa kamu melakukan itu? Dia menjawab, aku melihat Rasulullah SAW melakukan ini, maka aku melakukannya. Padahal itu tidak wajib. Padahal itu tidak sunnah, mubah. Lanjut, nomor berikutnya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwa dia mendatangi sebuah pohon di antara Mekah dan Madinah, lalu dia tidur siang di bawahnya. Dia menyatakan bahwa Rasulullah melakukan itu. Kata itu dia mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Tidur siang di bawah pohon itu tidak wajib, bahkan tidak sunnah. Tapi hanya karena dia ingat Rasul pernah tidur di tempat itu, dia pun pengen tidur di tempat itu. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, ketika Abdullah bin Umar melaksanakan ibadah haji, setelah wukuf di Arafah, setelah matahari terbenam, maka rombongan haji bergerak menuju ke Musdalifah. Sebelum sampai di Musdalifah, ada sebuah tempat yang bernama Al-Ma'zimain. Disitulah Abdullah bin Umar menderumkan ontanya. Maka para rombongan menderumkan ontanya. Kemudian bertanya, ada apa kita berhenti di sini?
Apakah kita sholat maghrib di sini? Tidak. Kita sholat maghrib di Musdalifah. Bukankah begitu cara haji kita? Melaksanakan sholat jamak takhir qasar di mana? Musdalifah. Dan itu belum sampai waktu Isya. Maka apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Baca lengkap. Dari Anas bin Sirin, dia berkata, saya bersama Ibnu Umar radhiyallahu anhu di Arafah. Beberapa saat kemudian dia berjalan dan aku pun mengiringinya sampai imam datang dan dia sholat bersamanya, yaitu zuhur dan asar. Kemudian dia berdiri, juga aku dan beberapa orang temanku, sampai imam haji bergerak meninggalkan Arafah dan kami pun meninggalkannya bersamanya. Sampai ketika Ibnu Umar tiba di jalan sempit sebelum Al-Ma'zimain, dia mendudukkan untanya dan kami pun mengikutinya. Kami mengira dia hendak mendirikan sholat. Pelayannya yang menuntun untanya berkata, dia tidak hendak mendirikan sholat. Lantas apa yang dilakukan? Akan tetapi dia ingat bahwa Nabi SAW ketika sampai di tempat ini, beliau menunaikan hajatnya, maka dia ingin menunaikan hajatnya. Hanya karena pengen buang hajat. Abdullah bin Umar ingat bahwa Rasul pernah buang hajat di tempat itu. Maka aku pun pengen buang hajat di tempat itu. Apakah itu wajib? Apakah itu sunnah? Mubah. Kenapa? Saking cintanya kepada Nabi. Hanya Rasulullah sajalah yang boleh dibegitukan. Rasul menangis, ikut menangis. Rasul tertawa, ikut tertawa. Tapi nek ente punya sohib, guyu kon melok guyu edan kon. Nggak ada alasan. Selain dari Rasul nggak bisa. Ikhwatul iman, azzani Allah wa iyyakum. Inilah menjadikan suri toladan. Orang seperti ini nggak akan bisa menjadikan uswatun hasanah kalau tidak memenuhi 3 syarat. Orang itu baru bisa menjadikan Rasul toladan apabila 3 syarat ini terpenuhi. Apa katanya? Buka surah Al-Ahzab 33 ayat 21. Kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa katanya? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Laqad kana lakum, sungguh ada untuk kalian semua, fi rasulillahi, dari pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Untuk siapa suri tauladan yang baik? Pertama, liman kana yarjullah, yaitu orang yang berharap pertemuan dengan Allah, berharap ketemu dengan Allah. Wal yaumal akhir, berharap pertemuan dengan hari akhirat, karena begitu yakinnya dengan kehidupan akhirat. Kalau orang setengah-setengah, tidak utuh keyakinannya kepada kehidupan akhirat, nggak gampang menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Maka seberapa jauh keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada hari kiamat, maka sejauh itu pula lah kita akan mendapatkan kemampuan untuk mentoladani beliau. Jadi berbanding lurus. Wa dzakarallaha katsira, dan syarat ketiga, orang yang mampu menjadikan suri tauladan beliau, yaitu orang yang banyak-banyak mengingat Allah Jalla wa Ala. Berdasarkan ayat ini, kita berharap Allah memudahkan kita untuk mentoladani beliau. Yang keempat, di antara bukti cinta kita kepada beliau, jangan lupa mengucapkan sholawat atas beliau. Jangankan kita, Pak, Allah saja mengucapkan sholawat atas beliau. Jangankan kita, malaikat mengucapkan sholawat atas beliau. Allah berfirman, buka surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, bersolawat atas Nabi. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, di antaranya riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, salawat Allah adalah pujian-pujian Allah di kalangan malaikat muqarrabin. Salawat Allah kepada Nabi kita Muhammad adalah apa? Rahmat Allah yang dicurahkan kepada Nabi. Adapun salawat malaikat kepada Nabi adalah al-istighfar, permohonan ampun kepada Allah untuk sang Nabi. Padahal Nabi sudah diampuni dosanya yang lalu dan yang akan datang. Kenapa kok masih diucapkan salawat atas beliau? Sementara kita juga diperintah, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, ucapkan salawat atas beliau, wasallimu taslima, dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Apa ternyata faidahnya? Salawat dan salam itu ternyata kembali kepada kita, bermanfaat untuk diri kita. Ini adzannya. Udah masuk? Baik. Silakan adzan dulu mungkin ya. Nanti kita lanjutkan sebentar. Baik, silakan. Dikasih hadiah, bawa hadiah. Tapi yang tanya kasih hadiah ada. Secukupnya aja, Ustaz. Pak, empuk ae. Dicoplok ambek obeng, ambek tang. Gak usah ini.
Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salati al-qa'imah ati Muhammad al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, ternyata sholawat yang kita ucapkan itu bermanfaat untuk diri kita, bukan untuk kepentingan Nabi SAW. Justru kita yang membutuhkannya. Kenapa? Karena tidaklah setiap sholawat yang kita ucapkan maka Allah akan mengembalikan dengan 10 kali. Di antaranya sebuah hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, buka nomor 334. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, maka laksanakan 3 hal. Satu paket ada 3. Apa saja itu? Silakan. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu an, ia berkata, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau? apabila kamu mendengar muazin menyerukan azan, maka ucapkan pula lah apa yang dibacakan muazin itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabnya, ikuti apa yang diucapkan oleh muadzin, kecuali hayya 'alas shalah, maka jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kemudian setelah itu, kemudian bacalah salawat untukku. iya, thumma shalla alayya, kemudian bacalah salawat untukku. Bacalah salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itulah salawat yang paling sahih yang diajarkan Nabi kepada 7 sahabat yang berbeda, dan salawatnya sama. Kalaupun ada sedikit perbedaan, hanya sedikit redaksi. Ada yang menyebutkan Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Ada kalanya Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala, dan seterusnya. Ada kalanya diajarkan kepada sahabat yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim, dan seterusnya. Ada di situ sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari, Ka'ab bin Ujrah, ada Abu Hurairah, ada Sa'ad bin Ubadah, ada Tolhah bin Ubaidillah. Sahabat-sahabat yang berbeda ketika bertanya tentang solawat, diajarkan oleh Nabi, solawatnya mirip. Dan solawat inilah Bapak Ibu yang disebut oleh para ulama solawat Ibrahimiyah, yang selalu mengaitkan nama Ibrahim dan keluarganya, karena memang bapak moyangnya. Dan ini kita ucapkan dalam sholat. Maka bacalah solawat kepada beliau setelah mendengarkan azan. Baru yang ketiga, apa kata Nabi? Karena sesungguhnya orang yang berselawat bagiku, Allah memberi berkah kepadanya 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidah, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali solawat, sallallahu alaihi ashran, maka Allah akan memberikan berkah solawat kepadanya 10 kali lipat. Bahkan dalam hadis al-bakhil medit wal pelit, apa meneh? Medit, pelit, kikir, apa meneh? Afrik, jadam apa jadam? Pahit. Ya kan? Siapa? Mendukirtu indahu lam yusalli alayya, siapa yang disebut namaku di sampingnya, dia tidak mau solawat atasku. Itulah orang yang bakhil. Nah, setelah itu yang ketiga, apa katanya? Sesudah itu, mohonkanlah bagiku kepada Allah al-wasilah. Apa al-wasilah itu? Yaitu suatu tempat di surga yang hanya pantas ditempati oleh seorang hamba Allah. Wawu, sin, ya, lam, tak marbutoh. Wasilah. Nggak pakai shot ya, sin. Al-wasilah, sebuah tempat di surga yang hanya ditempati oleh seorang hamba saja.
Dan aku berharap, apa kata beliau? Aku berharap akulah yang akan menempatinya. Maka siapa yang memintakan al-wasilah itu untukku, dia akan memperoleh syafaat atau pembelaan dariku. Siapa yang memintakan bagiku al-wasilah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Maka setelah jawab adzan, baca salawat atas beliau, mintakan Rasul al-wasilah. Bagaimana caranya? Ucapkan Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah allati wa'adta. Maka jika tiga ini disampaikan, kita lakukan, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Amin. Baik. Karena waktu tidak memungkinkan, terbatas. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan, boleh saya berikan waktu. Silakan. Silakan. Di dalam nggak tahu gimana maksudnya? Kalau golongan wong sasar. Jadi seluruh nabi itu yang dibawa risalahnya sama. Agama tauhid. Siapapun pengikut para nabi, seluruh nabi. Berapa jumlah nabi? Berapa jumlah nabi? Ngacung? Ngacung dulu. Ngacung dulu. Berapa? 124.000. Iya, 100 Pak. Ini ada hadiah Pak. Fadhol. Ya, apa dipikir hormat ya apa ya? Makanya antum wis takok oleh hadiah misalnya. Lho iki ono hadiah iki meneng. Jumlah nabi 124.000. Semua itu membawa risalah yang satu. Apa? Agama tauhid. Maka siapa yang mengikuti para nabi, ya sama dengan mengikuti Rasul. La nufarriqu baina ahadim min rusuli. Tidak membeda-bedakan orang mukmin itu nabi yang satu dengan nabi yang lain. Tapi kalau keluar dari yakni pengikut nabi, maka dia akan termasuk kelompok yang sesat. Setiap zaman nabi itu ada kelompok-kelompok sesat. Cuman bedanya jumlahnya. Kalau orang-orang Yahudi kelompok sesatnya itu berapa? 70. Yang satu masuk surga. Orang Yahudi terpecah menjadi 71. Sataftariku an-nasara, berpecah belah orang Nasrani berapa? Sintaini wa sab'ina firqa, 72. Ya. 71 finnar, satu masuk surga. Itu zaman Nabi Isa. Nah, umat ini apa kata Nabi? Buka Abu Dawud nomor 4297 dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Thawban. Ya, silakan. Dari Thawban, ia berkata, Rasulullah SAW 4297. 4597. Persekutuan 597. Oke. Ya. Abu Hurairah. Ya, coba silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi telah orang-orang Yahudi? Iya, terpecah. Oh iya, silakan. Orang-orang Yahudi telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang-orang Nasrani telah terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Sedangkan umatku akan terpecah menjadi
73 golongan. Iya, wasataftariku ummati ala 73 firqa. Umatku ini akan terpecah belah menjadi 73. Nabi kemudian merinci, apa katanya? Sintaini wa sab'ina firqa finnar, yaitu sudah selesai. 72 golongan akan berada di neraka dan 1 golongan akan berada di surga. Iya. Siapa dia? Yaitu al-jamaah. Al-jamaah. Sementara kelompok liberal membalik pengertian hadis ini. Apa? 72 masuk surga, 1 yang masuk neraka. Diwali. Oh, iki wong sing ngerti nggak ngono iki. Ya, iku sakarepe dhewe. Padahal Nabi tidak mengatakan seperti itu. Ya. Nah, di sini walaupun nanti para ulama merinci 72 finnar itu dirinci lagi, ada yang kekal, ada yang tidak kekal. Kalau penyimpangannya, kesesatannya sampai kepada tingkat syirkul akbar dan al-kufrul akbar, syirik besar, kufur besar, maka dia apa? Finnar khalidina fiha, kekal. Adapun kalau tidak sampai syirik dan kufur besar, kemungkinan dia akan dikeluarkan dari neraka karena sebab apa? Syafaat. Tapi dengan syarat apa? Dia tetap membawa kalimat tauhid la ilaha illallah. Makanya itulah keutamaan tauhid. Wallahu a'lam. Baik. Satu lagi boleh? Alhamdulillah, hadiah gak payu tak dhewe. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.